Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Halo, selamat datang. Ini di segmen barunya Bocin ya. Namanya What If atau bagaimana kalau gitu ya. Kira-kira kenapa sih kok gini? Soalnya segmen kita cuma baru 2 sebenarnya, aktif 2 sih. Kita sudah bikin banyak segmen sebelumnya. Ada Bedtime Story punyanya Bobby, ada Omi obrolan minggu ini, ada Sajak Chris, ada juga yang collab, ada juga yang Bobby Sela Corner BCC. Nah cuma beberapa ini masih gak terlalu aktif ya, yang sisa yang terakhir disebut itu gak terlalu aktif. Akhirnya kita mikir gimana bikin satu segmen yang masih berbobot tapi lebih ringan, maksudnya di aku bikinnya ringan gitu. Oh, mengentengkan proses. Bukan mengatakan proses, Bobby. Biar lebih enak, lebih banyak konten yang dibikin di weekly bocinnya gitu. Oh, ya. Tapi kok nggak tahu. Maksudnya konsepnya gimana konsepnya? Nah, konsepnya tuh nanti gini, nanti Bobby ya, Lo kok aku? kan sudah janjian di belakang. Oh iya sih. Jadi Bobby akan membuka satu pertanyaan, what if, lalu nanti Bobby dan aku akan diskusi kemungkinan apa yang terjadi dari pertanyaan satu itu. Jadi setiap episode di what if itu kita akan bahas satu pertanyaan, bagaimana kalau gini gitu ya, tapi hanya satu. Dan kita explore apa yang terjadi secara lebih dalam. Tujuannya ini buat apa? Refleksi ya? Ya, refleksi. Jadi lebih kayak memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru dan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Dan ngajak sambil merenung, sambil memungkirkan kemungkinan. Supaya kamu mungkin bisa dapat inspirasi dari sini juga gitu. Nah, terus rilisnya tiap kapan nih? Kan Bobby Bedtime Story itu minggu pertama. Omi itu nggak jelas kadang-kadang. Iya, harusnya sih Omi itu kedua sebenarnya, minggu kedua. Nah ini kayaknya minggu ketiga sih kayaknya. Cuma ini kan sudah kelewatan, ini sudah akhir bulan. Tapi aku usahakan ini setiap minggu ketiga What If ini. Oh, minggu keempat ada lagi ya? Iya, tapi kita masih rahasiakan dulu. Pasti, senangnya rahasia-rahasia. Nah, jadi konsepnya di sini agak tengah-tengah ya, antara mini podcast sama weekly podcast yang biasa dibocin. Jadi kalau weekly podcast itu kalau kamu nggak tahu, Sobat Bocin nggak tahu, sistemnya itu sangat heavily script banget. Dia di script banget, disusun script banget secara detail. Kalau yang mini podcast, yang ada di Swell dan di LinkedIn, kalau kamu nggak dengar kebangetan sih kata Bobby. Lah iya, kita sering sudah bikin dari kapan itu? Hampir setahun. Iya bener, mini podcast itu hampir setahun sudah. Kita bikin itu terusan, kita hampir rilis terus itu. Nah, jadi what if ini tengah-tengahnya. Jadi di sini aku ada skripnya, ada panduannya. Tapi nggak aku kasih lihat ya pastinya ya. Ada skripnya, ada teksnya beberapa, tapi kebanyakan nanti akan improvisasi. Gitu. Jadi supaya lebih apa ya? Itu supaya kayak Bobby Chrisnya lebih keluar gitu. Nah, benar. Supaya lebih ada impromptunya atau supaya ada lebih gaya ngobrolnya lebih enak gitu. Jadi ada teksnya, tapi nggak terlalu padat seperti yang di weekly. Dan juga ada eksplorasinya atau improvisasinya lah gitu. Ya udah gitu ya. Iya ya kan jelasin dulu supaya tahu gitu. Oh iya. Kalau kamu suka komennya. Ini nanti aja belakangan aja. Ini aja belum mulai. Oh ya, lupa. Oke, Bobby deh. Pertanyaan apa Bobby? What if apa? Wah, kalau what if berarti harusnya bahasa Inggris ya? Iya benar. Bahasa Inggris dulu. Nanti terjemahin bahasa Indonesia. Oke. Jadi what if pertanyaan buat pembuka kali ini itu tentang kesuksesan. Nah, kesuksesan. Menarik tuh kesuksesan. Nah, pertanyaannya seperti ini. What if your success didn't depend on how fast you produce, but on how deeply you understand yourself? Indonesianya begini ya. Gimana kalau kesuksesan tidak bergantung pada seberapa cepat itu terjadi,
tetapi seberapa dalam kamu mengenali diri sendiri. Wah, sini. Refleksi sekali ya. Iya, belum apa-apa sudah dalam. Ya memang tujuannya ke sana soalnya what if ini segmen ini gitu. Oh iya. Nah ini mulai mikir. Ya. Jadi gimana kalau kesuksesan itu bukan cepet-cepetan gitu ya. Seperti judul episode ini. Sukses itu bukan cepet-cepetan, tapi bagaimana kamu mengenali dirimu lebih dalam gitu. Nah itu gimana itu? Nah, coba Bobby jelasin deh. Ini ada bacaan di sini. Lah kan gak usah dibilang. Iya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa lah share gitu. Ya langsung aja lah Bobby gitu. Iya sudah ya, sudah. Sukses itu kan memang lihat dari luar ya. Jadi kalau orang sukses itu dilihat dari duitnya ada berapa, mobilnya ada berapa, habis itu perusahaan ada berapa, pokoknya apa yang dilihat bisa dilihat mata lah gitu. Nah jadi orang itu tidak memahami atau tidak mengerti betul tentang proses yang terjadi di dalam gitu. Jadi cuma lihat apa yang bisa dilihat, cuma lihat. Ya bener sih. Kalau nggak bisa dilihat itu namanya kasat mata. Oh iya, setan. Oke lanjut ya. Jadi orang itu kadang nggak peduli dengan proses di dalamnya. Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya kebalikan dengan apa yang terjadi biasanya. Nah kayak gimana tuh yang terjadi biasanya? Biasanya itu banyak orang berpikir sukses itu harus cepat, harus singkat gitu. Jadi ya setiap orang itu menghalalkan segala cara atau melakukan pokoknya apapun biar bisa sukses. Kadang ya caranya salah juga gitu. Bukan kadang sih, sering orang-orang mikir pokoknya buat sukses sekarang sesuatu dicoba gitu. Jadi akhirnya salah. Seperti yang tadi Bobby bilang, caranya salah. Jadi segala sesuatu dicoba gitu. Pokoknya hasil akhirnya sukses. Padahal tujuannya kalau betul, tapi caranya salah, ya sama saja salah. Kan sukses itu kan tujuannya baik kan. Kita sukses, kita punya berkecukupan gitu dengan baik gitu kan. Nah, itu juga sama saja gitu. Meskipun tujuannya betul, tapi caranya salah ya sama aja salah itu sebenarnya. Nggak boleh gitu. Bobby tahu Roma gak? Itu biskuit gandum. Ya bener sih, biskuit Roma sih, tapi ya bukan Roma kota maksudnya. Oh ya bilang lah Roma gitu. Bukan biskuit. Bobby kan mikirnya makanan. Iya. Oke, jadi ada sebuah pepatah atau sebuah istilah yang cukup terkenal, yaitu Roma itu tidak dibangun dalam satu malam. Ya iya. Bukan. Bobby nggak tahu konteksnya itu. Ya ceritain. Oke, jadi Roma itu sebuah kota yang terkenal dan kota yang sangat maju pada waktu itu. Kota penguasa lah. Dulu itu kan ada Inggris, ada Prancis, ada Yunani sebelum Roma itu. Nah, Roma itu salah satu kota yang besar, kota yang sangat maju pada waktu itu, penguasa lah, adidaya lah. Kalau sekarang itu ke Amerika, ke Cina gitu. Nah, Roma itu dikatakan tidak dibangun dalam satu malam. Roma yang besar, Roma yang luar biasa, Roma yang kuat itu tidak dibangun dengan satu malam. Gak satu malam jadi gitu, gak segampang itu. Nah artinya sukses itu juga tidak instan sebenarnya. Sukses itu gak langsung cepat gitu. Oh ya kita pernah interview yang itu. Oh iya benar. Mie instan aja dibikinnya nggak instan. Butuh waktu sekitar 2-5 menit kan gitu ya. Nah itu nunggu. Ya benar, nunggu juga sebenarnya. Jadi kalau sukses itu terletak, tadi balik pertanyaan tadi ya. Iya boleh. Kalau sukses itu terletak dari mengenali diri sendiri, bagaimana kita dengan baik mengenali diri sendiri, ya mungkin orang-orang yang dianggap spiritual itu yang sukses ya. Spiritual yang kayak gimana? Tapi agak merinding sih bahas gini. Kita jarang-jarang bahas gini ya. Jadi maksudnya orang spiritual itu orang-orang yang fokus sama dirinya dan sang pencipta gitu. Jadi nggak terlalu mikirin urusan-urusan duniawi lah bisa dibilang gitu ya. Kayak rumah tangga, urusan istri, suami, anak, bayar cicilan, bayar tagihan, bayar sekolah anak, bayar pajak. Itu nggak mikirin gitu. Orang spiritual ya cuma fokus sama dirinya sama yang di atas gitu. Entahkah kamu percaya sama yang kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kelebihan orang-orang ini yang mungkin kita bisa pelajari dan kita bisa mengerti lebih dalam adalah, dan jadi bahan perenungan, adalah bagaimana waktu yang lebih banyak, orang-orang ini punya waktu lebih banyak untuk merenung dan mendalami diri sendiri sebenarnya.
Karena tadi nggak mikirkan urusan-urusan tadi. Jadi apapun caranya, Minumnya itu teh. bukan itu apapun makanannya itu. Ya udah lanjut. Ya jadi apapun caranya saat fokus mengejar itu ya pasti ketemu. Ya maksudnya gimana itu? Nah maksudnya ketika kita itu fokus, kita akan sempatkan waktu. Jadi bukan disempatkan tapi kita prioritaskan, sorry. Bukan kita menyempatkan diri atau menyempatkan waktu, tapi kita prioritaskan itu untuk mengejar sesuatu itu. Karena kita merenung dan mendalami diri sendiri. Berapa kali mungkin kamu pernah mendengar, Sobat Boji pernah dengar bahwa orang-orang itu merasa bahwa ini penting gitu ya. Bahwa merasa bahwa mengenal diri sendiri penting. Know yourself itu penting. Tapi seberapa banyak dari kita juga yang sudah dengar ini gak prioritaskan itu. Kita gak ngasih waktu buat itu. Oh iya ya, sering ya. Nah sering. Jadi makanya itu yang jadi kayak semacam jadi problem gitu loh. Jadi semacam dilema sendiri gitu. Kita sudah aware, tapi kita nggak mau ngerjain gitu. Kita nggak mau ngerjain, kita nggak mau prioritaskan itu. Karena memang itu belum jadi prioritas gitu. Saat kita nggak memberikan waktu lebih ya itu bukan prioritas kita. Oh zaman dulu itu kan cerita-cerita apa mitos ya. Kok kenapa ke situ? Ya kan biasanya kan tentang mendalami diri spiritual itu ada mitos-mitos gitu. Iya, iya bener sih ya. Coba cerita deh. Nah, orang-orang itu dapat pencerahan ketika itu semedi, bertapa di gua, di gunung yang sunyi gitu ya. Kan itu kan jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang gitu. Kalau sekarang itu jauh dari wifi. Jauh dari HP gitu. Oh ya benar-benar. Nah, di zaman itu kan memang orang dapat pencerahan ya ketika seperti tadi yang Bobby cerita. Nah, terus hubungannya apa? Ya kalau sekarang ya nggak harus pakai cara kayak gitulah. Nggak harus ekstrim gitu, harus outbound atau retreat gitu. Sampai benar-benar menjauhi kerumunan ya bisa sih, tapi mahal kan. Iya bener mahal. Kayak gitu-gitu bayar loh. Iya ya mahal. Nah, Tapi ya konsepnya sebenarnya sama sih. Kalau mau mengenali diri sendiri itu harus mengasingkan diri gitu. HP-nya dibunuh. bukan dibunuh, dimatikan. Ya kan zaman dulu orang bilang dibunuh. Iya bener sih, bener-bener. Jadi nggak harus ekstrim gitu ya. Tapi konsepnya tetap harus kita, kalau mau dapat mengenali diri sendiri lebih dalam ya harus menjauhkan diri gitu. Ambil waktu, prioritaskan buat menyendiri gitu dari kesibukan. Nah, bener. Jadi, penutupnya apa ini kira-kira? Oh cepet banget udah penutup. Ya kan, namanya supaya nggak lama-lama. Kita kan durasi biasa 10 menitan sampai ya 15 maksimal gitu. Oh ya ya ya. Nah jadi kamu sempatkan waktu untuk refleksi diri ya, bukan pijet. Iya, ya tau lah, refleksi diri, merenung gitu. Ya, minimal itu 10 menit setiap hari. Kayaknya lama ya. Iya, kadang orang sibuk biasanya mikirnya lama 10 menit itu. Padahal itu cuma dikit. Sebenarnya cuma dikit bener. Jadi, kasih waktu sedikit lah. Atau mungkin aku pernah baca ketika aku mempersiapkan ini, itu bisa juga yang lebih pendek lagi, bisa cuma 2-3 menit bahkan. Itu bisa juga. Kalau kamu nggak bisa 10 menit, mulai dari 2-3 menit dulu nggak apa-apa. Satu hari, tiap hari. Yang penting konsistensinya. Konsisten aja dulu. Nah, jadi buat prom yang jelas ya, prom itu apa sih namanya? Itu kayak arahan atau instruksinya gitu loh. Nah, oh ya ya, instruksi. Jadi refleksi diri itu kayak apa gitu, kayak rasa syukur atau pada pencapaian atau tantangan atau emosi saat ini ada banyak lah itu. Sobat Poci bisa cari di internet itu, tapi ya nanti kita pelajari lagi lah ke depan di motif. Nah, oke. Sudah ada mau menutup ini, asik ini. Kok yakin? Jangan pesimis gitu dong. Namanya juga kan kita baru pertama ini segmen baru, jadi ya dibuat asik. Oh ya ya. Semoga kamu terbantu ya dengan ini ya. Supaya pembahasan ini jadi tempat mikir, tempat berkontemplasi ya. Berkontemplasi gitu. Nah, penutupnya coba Bobby kasih deh satu contoh instruksi atau prompt gitu. Refleksi diri itu kayak apa sih? Nah biasanya tuh 3, biar gampang ya. Nah, biar gampang. Jadi sebutkan 3 hal. Bukan nama ikan. Serius. Oh ya ya ya. Maaf. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Refleksi itu di malam hari boleh, mau di siang hari boleh, mau pagi, tapi kalau lupa ya jangan lah ya. Pokoknya kamu refleksikan apa yang kamu syukuri hari ini gitu.
3 hal aja cukup itu. Cuma jawabnya jangan aku syukur sudah bisa bernafas itu. Terlalu umum itu. Iya, terlalu umum benar-benar. Jadi ya kurang lebih itu segmen kita pembahasan ini kurang lebih seperti itu. Butuh komennya sih dari kamu semua, dari Sobat Boci yang denger sih. Coba kamu seneng gak sih konsep seperti ini? Pembahasan untuk memikir, ngajak lebih dialog lah gitu kita ke Bobby dan Chris gitu. Bobby dan Chrisnya lebih banyak dialog gitu. Pasangan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.